Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Jenny Irnawati. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Alim Dwi Kurniawan, yang kedua ada Dinda Nurul Hikmah atau saya sendiri, yang ketiga ada Lala Amalia, dan yang keempat atau yang terakhir ada Riko Robi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi keputusan dividen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keputusan dividen dan juga jenis-jenis dividen. Oke, keputusan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba. Nah, apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang akan ditahan dan selanjutnya akan mengurangi sumber dana intern. Nah, begitupun sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh, maka kemampuan pembentukan dana intern akan semakin besar. Menurut Hom dan Wachowicz, kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang dapat ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Akan tetapi, dengan menahan laba saat ini, jumlah yang lebih besar dalam perusahaan juga berarti lebih sedikit uang yang tersedia bagi pembayaran dividen saat ini. Kemudian, ada jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai. Dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada para pemegang saham. Nah, dalam hal ini, perusahaan membayarkan dividen dalam bentuk tunai kepada semua pemegang saham berdasarkan jumlah sahamnya yang dimiliki. Uang tunai yang akan dibagikan akan disimpan di rekening bank pemegang saham sesuai kepemilikannya. Selanjutnya, dividen saham. Dividen saham dibagikan pada investor dalam bentuk saham. Nah, pembayaran dalam saham ini berdasarkan jumlah saham yang sudah dimiliki investor atau pemegang saham. Yang ketiga ada dividen likuidasi. Dividen yang dibagikan ketika perusahaan bangkrut atau pilot. Dividen interim, yaitu dividen yang dibagikan kepada para investor sebelum perusahaan melakukan pembukuan tahunan. Kemudian ada dividen scrip. Dividen scrip juga disebut dengan dividen hutang karena diterbitkan dalam bentuk surat utang ke para investor. Kemudian ada dividen properti, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aset. Umumnya dividen ini dibagikan jika perusahaan kekurangan kas. Perusahaan yang kekurangan kas operasi namun ingin membayarkan dividen ke para pemegang sahamnya, maka dividen non-moneter dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada investor perusahaannya. Sekian materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Alim Dwi Kurniawan. Faktor-faktor kebijakan dividen. 1. Profitabilitas, yaitu analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. 2. Likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size atau ukuran. Yang keempat, ukuran perusahaan, suatu skala di mana dapat dilihat besar kecilnya perusahaan dalam total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kebijakan dividen. 1. Kebijakan dividen yang stabil, yaitu jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap
tetap selama jangka waktu tertentu, meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya berfluktuasi. 2. Penetapan jumlah dividen minimal dan jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik, perusahaan akan membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut. Yang ketiga, penetapan dividen payout ratio yang konstan, yaitu jumlah dividen per lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan perkembangan keuntungan neto yang diperoleh setiap tahunnya. Yang keempat, kebijakan dividen yang fleksibel, yaitu kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividen payout ratio yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi finansial dan kebijakan finansial perusahaan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh penjelasan perhitungan dan cara penyelesaiannya. Suatu perusahaan pada akhir tahun mempunyai struktur modal sendiri, yaitu sebagai berikut. Modal saham sebesar 5.000 dikali 120.000 lembar sama dengan 600 juta. Agio saham yaitu sebesar 400 juta ditambah dengan laba ditahan sebesar 800 juta. Maka jumlah modal sendiri yaitu sebesar 1.800.000.000 juta. Perusahaan akan memberikan stok dividen sebanyak 25% atau 30.000 lembar saham. Harga saham tersebut sebesar 7.500 per lembarnya. Jawabannya maka modal saham sebesar 5.000 dikali 150.000 lembar sama dengan 750 juta. Agio sahamnya 475 juta ditambah dengan laba ditahan 575 juta. Jadi jumlah modal sendiri yaitu sebesar 1.800.000.000 juta. Kesimpulan presentasi pada kali ini yaitu ketika laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba. Lalu, kebijakan dividen itu sendiri memiliki arti bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang dapat ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan. Akan tetapi, dengan menahan laba saat ini, jumlah yang lebih besar dalam perusahaan juga berarti lebih sedikit uang yang tersedia bagi pembayaran dividen saat ini. Sekian dari kami kelompok 3 mengenai keputusan dividen, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama presentasi berlangsung. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.